Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Bincang Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Lentera Ilmu. Nah, bersama saya, Denis Prasetya, di segmen Bincang Ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PJJ. Nah, bersama kita sudah hadir Pak Ari Damari untuk membahasnya. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, Pak Ari, langsung saja ya Pak ya. Banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru, dari siswa, bahkan dari orang tua Pak ya, tentang pelaksanaan PJJ. Nah, ngomong-ngomong Pak ya, mungkin masih ada yang belum tahu, apa sih Pak PJJ itu? Iya, betul. Jadi mungkin kita kalau guru insya Allah sudah tahu ya, tapi masyarakat ada juga apa itu PJJ ya. Jadi PJJ singkatan dari pembelajaran jarak jauh ya. Jadi itu yang harus kita biasakan pada kondisi saat ini. Kita sih berharap untuk cepat berlalu ya. Nah, tetapi kita perlu strategi khusus untuk PJJ. Oke, ya, jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, itu makanya di hari ini kan kita akan membahas strategi PJJ dengan model discovery. Jadi ini yang kita bahas, Mas. Strategi PJJ model discovery learning. Baik, Pak Ari. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ, Pak. Oke, Mas. Nah, ini banyak yang bertanya. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana sih, Pak, tentang strategi PJJ itu dilaksanakan? Iya. Ya, ini kan sebetulnya gini, Mas. Jadi banyak yang dalam merencanakan itu ada keraguan-keraguan. Padahal sebetulnya kan kita mengambil model pembelajaran itu akan lebih bagus. Dan untuk kali ini akan kita bahas itu yang bisa dilaksanakan untuk semua mapel. Itu ternyata yang sangat menarik itu discovery learning. Oke. Ya. Nah, di discovery learning itu, nah ini di pembahasan kita adalah strategi PJJ model discovery learning. Ada 6 fase itu yang penting untuk kita bahas hari ini. Nah, tentu yang awal kan pendahuluan ya. Nah, coba kita lihat kan pendahuluan. Kemudian dari pendahuluan masuk ke fase 1. Yaitu mengamati stimulus. Fase satunya ya. Fase kedua itu ada identifikasi masalah atau sebetulnya sama dengan merumuskan pertanyaan. Kemudian mencari informasi. Yang ketiga, keempat mengolah informasi atau data tersebut. Kemudian verifikasi. Nah, yang kelima verifikasi itu penting untuk kita bahas nanti. Ya. Kemudian yang keenam ada menyimpulkan, baru penutup. Nah, ini strategi yang kalau menurut saya perlu kita tekuni betul sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi nanti berkaitan dengan langkah-langkahnya, Pak. Betul. Oke, Sobat Lentera Ilmu, pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, masih ada lagi pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita geser ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak ya. Oke, pertanyaan kedua itu berkaitan sebelumnya, kita kan sudah banyak sekali membahas tentang model-model pembelajaran, terutama discovery learning, Pak ya. Nah, terus bagian pentingnya itu di mana, Pak? Ya, oke. Jadi pembahasan discovery itu nggak ada habisnya ya. Benar sekali. Tapi itu kan perlu di PJJ ini yang paling penting apa? Gitu. Nah, kita amati, Mas. Jadi di fase pendahuluan, kemudian ada kegiatan pendahuluan, terus fase mengamati stimulus, kemudian ada fase identifikasi masalah, Mas. Itu ternyata akan bagus kalau kita adakan secara klasikal. Ya, jadi ada klasikal. Nah, klasikal bisa Vicon, ya kan video conference itu. Bisa pakai Webex, Google Meet, kemudian Zoom dan seterusnya. Oke. Ya. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan itu, bisa dilakukan dengan mandiri bersama, video gurunya atau mungkin petunjuk dan seterusnya. Ini penting untuk kita lakukan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya itu ada fase mencari informasi. Nah, mencari informasi itu ternyata menarik. Itu bisa kita gunakan untuk fase anak mencari informasi sendiri. Secara mandiri berarti kan, belajar sendiri. Boleh berkelompok, tetapi sepertinya mandiri akan lebih bagus. Nah, berarti sama aja di kelas kan juga mandiri. Tinggal kita berikan sumbernya saja. Ya. Kemudian ada mengolah informasi atau data. Nah, mengolah data atau informasi ini akan lebih bagus kalau dilakukan secara berkelompok. Berarti kerja kelompoknya walaupun PJJ ada begitu. Sedangkan verifikasi itu bisa dilakukan secara berkelompok, tapi ada gurunya.
Nah, yang berkelompok-kelompok tadi, Mas, itu kan bisa digunakan WA call atau video call. Nah, dengan 6 orang, 3 orang, 4 orang bersama gurunya, itu bisa digunakan untuk verifikasi. Kalau di pembelajaran biasa kan dengan cara presentasi di depan. Benar Nah, sekali. sekarang presentasi di video Video call. Setelah itu baru penutup. Ini yang strategi penting yang perlu dilakukan. Oke Sobat Lentera Ilmu, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaannya sangat penting nih Pak ya, berkaitan dengan teknisnya. Nah, Pak Ari, bagaimana sih Pak teknisnya kalau berkaitan dengan teori kan sudah banyak. Nah, secara realita teknisnya itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita bahas tadi kan ada teorinya, Benar. kemudian strateginya. Nah, sekarang teknis pelaksananya bagaimana gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, Mas Denis. Jadi untuk teknis itu bisa saya jelaskan begini. Jadi dari fase-fase tadi itu kan kita bagi jadi beberapa bagian tadi kan. Benar. Nah, maka untuk bagian pertama tadi kan ada pendahuluan, Oke. kemudian mengamati stimulus, kemudian identifikasi masalah. Itu tadi dikemas menjadi Vicon. Oke. Nah, itu sebenarnya Vicon itu salah satu cara. Nah, Benar. ini saya beri nama strategi pertama, 1A. Karena strateginya banyak gitu ya. Oke. Nah, 1A. Apa itu? Secara klasikal, caranya dengan Vicon. Nah, kemudian menggunakan media ya banyak. Dari internet bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa Mungkin ini Webex. Webex ya. Atau yang lainnya kan banyak itu sebetulnya. Benar. Nah, ya tentunya ada yang gratis, kita pakai yang gratis ya. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, itu bisa strategi yang kedua, Mas. Oke. Yaitu 1B. Saya gunakan masih 1B karena itu sebetulnya hampir sama begitu. 1B apa? Yaitu dengan video guru. Jadi gurunya memvideo dirinya untuk melakukan kegiatan pendahuluan, kemudian disampaikan ke muridnya. Bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WA dan seterusnya. Nah, itu karena dilaksanakan secara bersama, maka saya namakan mandiri bersama. Oke. Nah, bagaimana kalau ada kendala internet, akses internetnya sulit siswanya? Nah, benar sekali. Nah, itu bisa dengan cara membuat petunjuk gitu. Atau gurunya nggak sempat untuk memvideokan, maka menggunakan petunjuk tertulis. Nah, itu saya beri nama 1C. Ya, dengan tetap ada petunjuknya, kita berikan siswa, dilakukan secara bersama-sama, diberikan jamnya, jam berapa dilaksanakan. Nah, bisa dalam bentuk lembaran itu orang tua yang ngambil misalkan, kalau memang nggak ada akses internet. Kalau ada akses internet bisa lewat Google Classroom atau WA. Itu contoh, ada 3 strategi ini Mas untuk tahap 1 tadi ya, pendahuluan, mengamati stimulus, kemudian identifikasi masalah. Nah, contoh dari Vicon Mas, ini saya tunjukkan ada contoh Vicon ini. Nah, ini posisi anak yang waktu itu ada presensi, diundang ke Google Meet ya, kemudian diberikan penjelasan ke siswanya. Jadi gurunya klasikal ini Pak ya. Nah, klasikal tadi. Ini posisi anak atau keadaan seperti ini. Nah, supaya lebih jelas ini ada videonya, Mas. Oke. Ya, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat bersama videonya, Pak ya. Oke. Oke, anak-anak, sambil saya cek kehadiran ya. Mungkin pertama adalah Adinda, Haditya, Aisyah, ya, Ataya, Audi Wimawan, Azizah Nur. Oke, Pak Ari. Tadi kan sudah kita bahas tentang strategi yang 1A, Pak ya. 1A, nah, betul. Sekarang untuk yang strategi selanjutnya itu seperti apa, Pak? Ya, 1B dan 1C ya. Jadi kalau 1B tadi kan video ya, Mas ya. Benar sekali. Gurunya menjelaskan seperti pendahuluan di kelas begitu. Kemudian disampaikan ke siswanya. Oke. Nah, sedangkan kalau yang tertulis itu contohnya ini Mas, sudah saya tunjukkan ini. Jadi ada pendahuluan kegiatan belajar ditulis. Nah, nanti ada bagian-bagiannya, mata pelajarannya apa, kelas berapa, materi pokoknya apa, bahkan pertemuan apa, judulnya apa kan bisa ya. Benar, ini ada contohnya fisika ini. Nah, kemudian langkah pendahuluannya ya mulai dari awal. Ditunjukkan di situ. Silakan dimulai dengan
doa untuk 15 menit pertama. Setelah doa, silakan pahami tujuan belajarnya. Di situ belajarnya sudah ada ini, Mas. Nah, untuk fisika ini misalnya mempelajari tentang pengertian angka penting, operasi angka penting, ketelitian dan ketepatan pengukuran. Kemudian ini masuk strategi, siswa perlu diberitahukan juga ini strategi 1C gitu. Nah, kemudian berikutnya kan tadi dalam pendahuluan ini kan satu kesatuan dengan fase 1 dan fase 2 kan? Nah, maka kita lihat fase 2-nya, fase-fasenya ya, mengamati ya diberi seperti di buku gitu. Tapi kalau buku saja itu kan tidak terkonsep gitu. Maka di sini di petunjuk ini diberi konsep apa yang harus diamati. Nah, contohnya ini ada pensil, ada 2 gitu ya. Terus merumuskan pertanyaan atau tadi adalah identifikasi masalah gitu. Nah, dirumuskan aja di situ. Sehingga itu yang harus dicari informasinya nanti. Kemudian jangan lupa peserta didik untuk di absen. Absennya gimana? Itu tergantung pada keadaan. Kalau petunjuk ini diberikan dengan cara kurir, berarti kan presentasinya tidak langsung ya. Tetapi kalau misalkan melalui GC kan ada itu untuk absensinya ya. Jadi misalkan pakai Google Form atau apa gitu ya. Nah, dan dituliskan juga kegiatan berikutnya apa yang harus dilakukan. Nah, sebetulnya video guru itu ya petunjuknya sama dengan ini, arahannya gitu. Cuma satunya di video, satu tertulis. Baik, Pak Ari, kita kan tadi sudah membahas tentang langkah-langkah pembelajaran, Pak ya, mulai dari yang pendahuluan, pengamatan, ada juga rumusan pertanyaan. Nah, untuk tahapan selanjutnya, Pak, tentang mencari informasi, bagaimana strateginya? Jadi kalau yang awal tadi kan kita sudah menyebutkan ada 1A, 1B, 1C ya, dengan strategi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ini sebetulnya hampir sama, Mas. Tetapi itu bisa dilaksanakan sama, 1A, 1B, 1C sama caranya. Nah, kalau mencari informasi itu sebetulnya kan sangat tergantung pada siswanya, sehingga bisa dilakukan secara mandiri. Kalau ingin kelompok boleh, tapi bisa secara mandiri. Jadi caranya bisa ini, nah ini Mas. Jadi bisa melalui YouTube, bisa gurunya di video, kemudian dikirimkan ke siswa, kemudian bisa BSE, buku teks kalau yang dia punya, dan juga alamat di web gitu. Yang terpenting siswa bisa belajar mandiri, nah guru memberikan linknya. Gitu. Nah di sini ada contoh Mas sebetulnya. Cuma contoh ini untuk yang melaksanakan guru. Jadi ada guru yang sedang ikut Vicon begitu, ikut pelatihan. Nah dia ada fase ini, diterapkan fase ini. Nah ini kita saksikan bersama-sama Mas ya. Kita lihat Pak ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan bagian ketiga ya. Jadi yang pertama tadi kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah yang ketiga adalah penilaian. Nah untuk penilaian ini itu poin pentingnya adalah ada 3. Bagaimana menilai sikap, bagaimana menilai pengetahuan, dan bagaimana menilai keterampilan. Nah, di masa normal maupun pandemi kita harus punya cara. Jadi tidak boleh sikap kan tidak bisa dinilai, itu tidak boleh. Harus ada cara untuk kita bagaimana menilai sikap. Kita lanjutkan yang kedua tentang model pembelajaran. Ya, jadi di dalam RPP kan kita susun hanya fase-fasenya saja ya. Nah, itu perlu kita pahami untuk lebih jauh. Oke Sobat Lentera Ilmu, fase mencari informasi sudah kita bahas. Kita geser ke selanjutnya yaitu mengolah informasi. Nah, strateginya seperti apa Pak? Ya, baik Mas. Jadi untuk mengolah informasi, ya itu sebetulnya kan sama dengan menjawab pertanyaan sebetulnya. Benar sekali. Tadi sudah merumuskan pertanyaan, dicari informasinya, terus sekarang dijawab. Itu secara umumnya begitu. Gitu. Ya ini strateginya bisa kita lakukan ini Mas. Tadi saya sebutkan kelompok ya. Benar. Secara berkelompok. Jadi kenapa harus berkelompok? Bisa apa enggak? Nah itu yang penting. Ya. Kenapa harus berkelompok? Karena supaya ada 4C Mas. 4C pembelajaran abad 21 itu ya. Kompetensinya kan ada 4C, mulai dari kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, komunikatif. Nah, supaya ada komunikasi atau komunikatif dan kolaboratif,
tentunya harus berkelompok. Benar sekali, Pak. Nah, ini medianya. Sekarang itu yang bisa digunakan video atau WA call kan? Oke, benar. Nah, dengan ketua kelasnya untuk yang mengundang begitu. Kemudian didiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru atau tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang penting. Nah, di kegiatannya itu harus ada pembagian kerja betul. Nah, itu. Nah, untuk strateginya atau teknisnya bagaimana? Itu ada contohnya juga saya, Mas. Oke, gimana ya, Pak? Bisa dilihat ya? Iya, bisa. Dan tentu itu memang video saya ini itu guru yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mengikuti kerennya. Ya, kita saksikan, Mas. Oke. Nah, udah masa ini sudah sama. Jangan lupa media pembelajaran juga. Oh, medianya ya. Apalagi kalau jangannya sekarang modelnya PJJ, jadi kita harus tahu misalnya link YouTube-nya atau misalnya kita buat apa, misalnya tentunya harus tetap. Dan juga jangan lupa untuk penilaian sikap kita juga harus bisa melakukan ini. Walaupun ini PJJ kita tetap juga harus melakukan ini melalui nanti pada waktu ini kita melakukan video dan sebagainya kepada anak didik kita. Begitu ya? Baik Pak Ari, tadi kan kita sudah melihat video tentang contoh pada fase mengolah informasi. Saya semakin penasaran, tentunya Sobat Lentera Ilmu juga penasaran. Tahap berikutnya itu seperti apa, Pak? Ya, disebut finishing itu. Benar sekali. Ya, itu fase selanjutnya ada verifikasi, menyimpulkan atau simpulan, dan penutup. Ini bisa digabung jadi satu. Nah, strateginya begini, Mas. Tadi kita sudah belajar kelompok dengan video call. Nah, ini untuk tahap berikutnya itu bisa video call juga, tapi ditambah dengan guru. Nah, tentu supaya guru itu tidak menghubungi banyak kelompok, maka sebaiknya ketua kelompok menghubungi guru pengajarnya kalau sudah siap verifikasi, kemudian mengundang teman-temannya. Nah, ini sama dengan kalau pembelajaran tatap muka. Verifikasinya dengan cara siswa presentasi di depan kelas. Nah, sekarang di depan HP gitu loh. Nah, itu jadi pertanyaannya sama sebetulnya. Bapak Ibu guru menanyakan konsep-konsep esensial, pertanyaan tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, nanti tahu siswanya sudah memahami atau belum. Nah, siswa juga diberi kesempatan bertanya, nggak masalah. Nah, terus kemudian menyimpulkan, terus bisa ditutup. Siswa yang lain dengan ada waktu tertentu bisa mengerjakan tugas yang lain. Nah, ini strategi utamanya adalah bagaimana guru bisa mengatur waktu. Kalau ada 10 kelompok, satu kelompok 3 menit kan cukup lama sudah kan? Nah, itu. Jadi itu. Dan guru juga ada interaksi dengan siswanya. Nah, ini juga ada videonya, Mas. Tapi tentu videonya kan dengan guru tadi ya. Bisa kita lihat bersama, Pak ya. Gitu. Saya sudah dipastikan tadi semuanya sudah belajar secara mandiri melihat YouTube. Sudah semua ya? Oke. Terus sudah diskusi tadi? Ya, berarti ini siap untuk laporan ya? Oke. Nah, ini pertanyaan pertama untuk pemahaman ini. Apa sih sebetulnya bedanya RPP 1 lembar dengan yang banyak lembar itu? Pada intinya tidak banyak berbeda, Pak. Ya. Karena muatannya juga satu dengan yang lainnya ada di dalamnya, cuman kalau yang 1 lembar itu dipersempit, dimampatkan. Oh, iya. Mungkin ada jawaban Pak Satar atau Bu Kurunin? Iya. Karena semuanya ada identitas, ada tujuan, ada langkah-langkah penilaian. Ya. Atau di ini disebutkan muatan utamanya ada berapa? Ada berapa muatan utamanya? Muatan utamanya ada identitas. Oh ya, identitas, Ya. tujuan, Ya. kegiatan pembelajaran, dan Ya. hasil penilaian. Ya.
penilaian pembelajaran ya. Jadi ada 4, yang utama 3, tapi yang ditambahkan itu untuk identitas itu perlu. Tapi identitas itu kan bukan menjadi, itu hanya penanda, tapi di dalam prosesnya itu yang utama ada 3 itu. Ya. Sobat Lentera Ilmu, baru saja kita membahas tentang strategi pelaksanaan pembelajaran. Semoga mudah dipahami, bermanfaat, dan jangan lupa untuk ikuti terus video-video selanjutnya. Tentunya tetap di channel Lentera Ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.